Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Catur Setianingsih, guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri Tegawanu 4 akan melakukan aksi nyata 2.3. Pada pagi hari ini saya akan melakukan kegiatan praobservasi bersama rekan sejawat saya Bapak Suryadi, sarjana pendidikan. Bapak Suryadi ini mengajar di kelas 5B SD Negeri Tegawanu 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Suryadi, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Catur. Bagaimana kabarnya Pak Suryadi pagi hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik. Oke Pak Suryadi ya. Alhamdulillah, terima kasih ya Pak Suryadi ya, karena pada pagi hari ini Pak Suryadi bersedia untuk saya observasi. Nah, sebelum saya melakukan observasi kelas, saya akan mengadakan percakapan pra-observasi pada Pak Suryadi. Nah, tujuan dari saya mengadakan supervisi kelas ini adalah untuk meningkatkan kesadaran guru serta juga untuk meningkatkan kesadaran semua warga sekolah agar tata kerjanya itu lebih demokratis dan juga kooperatif ya Pak ya. Terus kemudian tujuan saya mengadakan pra-observasi kelas ini adalah agar Pak Suryadi sebelum melakukan pembelajaran itu lebih siap dan juga lebih percaya diri, sehingga pembelajaran nanti yang akan Bapak sampaikan itu bisa berjalan dengan lancar dan juga sukses. Utamanya adalah untuk kemajuan dari peserta didik anak-anak kelas 5B ya Pak ya. Amin, amin. Ya. Terus kemudian Pak Suryadi, sebelum kita mulai, nanti saya akan mendiskusikan tentang bagian dari pembelajaran yang akan menjadi fokus pengembangan kita. Nah, apa yang akan Bapak ajarkan pada pagi hari ini untuk anak-anak kelas 5B, Pak? Hari ini saya akan mengajar mata pelajaran matematika tentang konsep bilangan cacah sampai 100.000 kepada siswa kelas 5B. Oh iya. Bagus sekali Pak. Oh kemudian Pak, apa tujuan dari pembelajaran yang akan Bapak capai pada pembelajaran ini nanti? Saya ingin murid-murid saya memahami konsep bilangan cacah sampai 100.000, membaca, menulis, dan membandingkan bilangan-bilangan tersebut, serta menyelesaikan soal-soal yang melibatkan bilangan cacah sampai 100.000. Baik, bagus sekali itu Pak, tujuannya sudah sangat jelas. Apakah ada ya strategi tertentu yang akan Pak Suryadi siapkan untuk membantu siswa agar dapat memahami materi yang akan Bapak sampaikan? Ya Bu Catur, saya telah menyiapkan beberapa alat bantu visual seperti diagram dan grafik untuk membantu siswa memahami perbandingan dengan bilangan besar. Selain itu, saya juga akan menggunakan contoh-contoh nyata dari kehidupan sehari-hari yang relevan dengan bilangan cacah. Saya juga merencanakan beberapa aktivitas kelompok di mana siswa dapat berlatih membaca dan menulis bilangan dalam konteks yang berbeda. Wah, itu strateginya sangat bagus sekali Pak ya. Apakah ada bagian-bagian tertentu dari pembelajaran yang akan Bapak saya sampaikan itu nanti masih perlu dikembangkan atau diperbaiki Pak? Saya merasa terkadang siswa masih bingung saat harus membandingkan bilangan besar. Saya ingin mencari cara yang lebih efektif untuk menjelaskan konsep. Iya. Terima kasih Pak Suryadi mau berbagi kepada saya ya. Selama observasi nanti Pak, saya akan memperhatikan Pak Suryadi bagaimana cara Pak Suryadi itu menjelaskan konsep bilangan ya, karena pelajarannya matematika. Bagaimana cara Pak Suryadi menjelaskan konsep bilangan cacah dan juga bagaimana siswa itu bisa merespon dari penjelasan yang Bapak sampaikan. Apakah ada hal lain yang ingin Bapak tambahkan? Saya rasa cukup, Bu Catur. Terima kasih.
Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini, yang tidak berangkat siapa? Kenapa tidak berangkat? Pastor hari ini juga belum mendapatkan kabar dari orang tuanya Irfan. Coba yang rumahnya dekat dengan Irfan siapa? Nama Mbak Evin? Oh, enggak tahu. Coba perhatikan anak-anak. Jika anak-anak tidak masuk sekolah, diharapkan untuk memberi kabar kepada guru atau wali murid atau wali kelas gitu ya. Bilangan cacat sampai 100.000. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita mulai, yang akan kita pelajari di sini, yang pertama adalah siswa dapat memahami konsep bilangan cacat sampai 100.000. Yang kedua, siswa dapat membaca, menulis, dan membandingkan bilangan cacat sampai 100.000. Yang ketiga, siswa dapat menyelesaikan soal-soal sederhana yang melibatkan bilangan cacat sampai 100.000. Satu, aku sayang ibu. Dua, juga sayang ayah. 2, 3, 0 sampai 1. Ini adalah bilangan cacat. Siapa yang bisa menjawab? Dibaca berapa bilangan ini? 12.300. Betul, tepuk tangan untuk Mas Ria. Oleh Mas Ria. Yang kedua, siapa yang bisa menjawab? Ya, coba Mbak Seli. 24.500 betul. Yang lain dan terserang wabah penyakit COVID-19. Tentunya anak-anak kegiatan pembelajarannya dengan daring, tidak bertatap muka seperti ini. Anak-anak pada bilangan yang dilingkari merah, di kotak merah ini. Coba siapa yang bisa membaca bilangan tersebut? Silakan, Mbak Sapa. Belum? Tepuk tangan untuk Mbak Sapa. Masih ada silakan Mbak Putri. 2048 betul? Betul, tepuk tangan untuk Mbak Putri. Nah, juga nilai tempat, mari kita nyanyi bersama-sama. Dalamku ada 5 rupa-rupa warnanya, hijau kuning telah. Nilai tempatnya apa? Satuan. Yang kedua, puluhan. Tempatnya? Ayo silakan kakak, silakan Mbak Sapa. Dari belakang sendiri. Yang lain Mbak Sapa. Mari anak-anak kita lihat dulu. Nah, sepatunya Pak Sur foto anak. Itu ada label itu daftar harganya. Berapa anak-anak dibaca berapa itu?
72.500. Nah, 5. Bilangan yang paling belakang ini adalah 0. 0 yang paling belakang ini nilai tempatnya apa? 0 yang kedua? Berikutnya angka 5. Angka 2. Angka 7. Puluhan ribuan. Siapa yang bisa menjawab dari bilangan tersebut? Anak-anak, silakan Mas Ria. 54.670. Dapat tangan untuk Mas Ria. Selanjutnya ada angkanya tertuliskan 87250. Silakan anak-anak yang bisa menjawab bilangan 87250 siapa? Angkat tangan. Oke, benar Mbak Safa. Tepuk tangan untuk Mbak Safa. Ya. Mbak Sari silakan masuk ke depan. Ya. Tambah lagi satu, Mas Rijal, silakan masuk ke depan. Nah, anak-anak kali ini nanti akan mendemonstrasikan tentang membandingkan bilangan cacat dengan bermain peran. Mbak Silvi sebagai seseorang memerankan tas. Anak-anak lihat perbandingan pada gambar diagram di layar. Ada berapa anak? 87.250. Nah, kemudian buku harganya berapa? 13.500. Nah, nanti anak-anak ada yang ditunjuk paslon untuk mengambil lebih mahal, lebih murah, besar. Silakan, siapa yang bisa katakan? Betul. Sekali lagi. Tepuk tangan untuk Mbak Salsabila. Jadi, anak-anak, tepuk tangan untuk semuanya. Ibu, kita sampai kepada latihan. Anak-anak nanti dapat mengerjakan latihan di LKPD yang akan Pastor berikan pada anak. Silakan ditulis namanya. Tulis namanya. Dikerjakan sendiri ya. Selamat mengerjakan. Ini udah bawa buku jadi jangan. Nah. Mengoreksi dari hasil latihan anak-anak dari 18 peserta didik, ada anak yang nilainya masih di bawah KKM, ada 5 anak yang nilainya masih kurang bagus. Jadi yang sudah nilainya bagus itu ada 13. Yang 5 materi yang kita bahas pada pelajaran kali ini tadi adalah tentang konsep bilangan cacat hingga 100.000.
Anak-anak tentunya tadi sudah bisa membaca bilangan caca hingga 100.000, menulis dan juga membandingkan. Anak-anak yang belum atau kurang dari KKM di rumah bisa belajar kelompok dengan kelompok belajarnya masing-masing, ya. Anak-anak bisa belajar kelompok. Tujuannya apa? Biar anak-anak nantinya dapat mengikuti pelajaran selanjutnya. Pelajaran selanjutnya yang akan dibahas untuk pertemuan yang akan datang adalah menjumlahkan dan mengurangi bilangan caca hingga 100.000. Demikian pertemuan kali ini, kita akhiri dengan berdoa bersama-sama dipimpin oleh ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pulang anak-anak. Sebelum pulang mari kita nyanyi lagu daerah Guyul-Guyul Pacul. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Suryadi. Selamat siang Bu Jatuh. Terima kasih sekali ya Pak ya, tadi Pak Suryadi itu sudah memberikan pembelajaran kepada siswa-siswi kelas 5B dengan sangat informatif. Sekarang mari kita berdiskusi mengenai hal observasi saya. Tadi kan Bapak saat mengajar saya menjadi observator. Nah, ini apa kesan Bapak tentang pelajaran yang sudah Bapak sampaikan tadi? Kesannya bagaimana Pak? Pesan saya setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran, alhamdulillah kegiatan pembelajaran berjalan dengan baik, meskipun saya masih melihat ada beberapa siswa yang masih kesulitan memahami konsep bilangan caca yang besar. Iya Pak, saya juga tadi memperhatikan hal tersebut ya. Tadi ada beberapa siswa yang masih kesulitan dalam memahami konsep bilangan caca yang besar. Saya juga melihat bahwa Pak Suryadi itu tadi sudah menjelaskan konsep bilangan caca itu dengan jelas. Dan selain jelas juga menggunakan contoh-contoh yang relevan. Bagaimana menurut Pak Suryadi? Apakah strategi yang Bapak gunakan tadi seperti misalnya tadi Pak Suryadi kan juga menggunakan alat bantu visual dan juga menggunakan contoh-contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari untuk membantu siswa. Nah, itu menurut Pak Suryadi tadi bagaimana strategi yang Bapak gunakan itu? Apakah sudah sangat membantu sekali atau bagaimana? Menurut saya dengan adanya alat bantu visual saya merasa terbantu. Ya. Tetapi masih ada beberapa yang bingung saat harus membandingkan bilangan besar oleh siswa. Mungkin saya perlu lebih banyak berlatih interaktif. Iya Pak, ya. Itu ide yang sangat bagus. Jadi ketika tadi Pak Suryadi itu melihat anak-anak itu dalam membandingkan itu kan masih ada kesulitan, maka Pak Suryadi ingin latihan yang interaktif ya Pak ya. Latihan interaktif itu memang dapat membantu siswa memahami konsep dengan lebih baik Pak. Saya juga melihat bahwa beberapa siswa itu sangat terbantu ketika Pak Suryadi tadi memberikan contoh-contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin Pak Suryadi bisa menambahkan ya lebih banyak lagi contoh-contoh seperti tadi yang sudah Bapak sampaikan, yaitu contoh-contoh dengan kehidupan sehari-hari tentang bilangan caca yang relevan dengan kehidupan anak-anak sehari-hari dengan kakak-kakaknya, misalnya dengan membantu orang tua mereka belanja atau seperti apa. Itu sangat bagus dan juga sangat membantu sekali Pak. Ya Bu, saya akan mencoba untuk menambahkan lebih banyak contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Bagus sekali ya Pak ya. Pak Suryadi, saya yakin dengan
beberapa penyesuaian ini, pembelajaran tentang bilangan caca itu akan lebih mudah dipahami oleh siswa-siswi kelas 5B. Nah, sebagai langkah selanjutnya ini Pak Sur, bagaimana rencana Bapak untuk mengembangkan diri dalam mengajarkan konsep matematika lainnya, Pak? Saya berencana untuk mengikuti beberapa pelatihan dan workshop tentang metode pengajaran matematika yang inovatif. Saya akan mencoba berkolaborasi dengan guru lain untuk berbagi pengalaman dan teknik mengajar. Ya, itu sangat bagus sekali Pak. Jadi untuk menambah wawasan kita, maka kita itu perlu mengikuti seminar-seminar, juga berkolaborasi dengan teman sejawat kita ya Pak ya. Agar apa? Agar kita itu saling terbuka dan saling membantu dalam pembelajaran. Rencana Pak Suryadi sudah sangat baik sekali. Teruslah berinovasi ya Pak Suryadi ya, juga berkolaborasi dengan teman sejawat yang lain. Terima kasih Pak Suryadi atas waktunya, juga atas kesediaannya untuk melakukan observasi di pagi ini bersama saya. Semoga semua memberikan manfaat bagi pengembangan pembelajaran, utamanya di SD kita dan khususnya di kelas 5B ini Pak ya. Terima kasih Bu Catur atas supervisi dan masukannya. Saya sangat menghargainya. Terima kasih. Semangat Pak Suryadi, selalu semangat. Semangat, Bu Catur. Oke, terima kasih. Selamat.